bantuan material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal atau komunitas. Prinsip yang kelima, pendidikan untuk kesaksian bersama amal kasih. Paroki sebagai subjek amal kasih menempatkan amal kasih sebagai pusat kesaksian hidup Kristiani, melayani Tuhan yang hadir dalam diri orang miskin, sukarela memberi bantuan dan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Jadi kita membantu tidak terpaksa, tidak uring-uringan, tetapi dengan setulus-tulusnya. 6. Koordinasi dan kolaborasi, mengkoordinasikan seluruh kegiatan amal kasih di paroki, berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan yang ada di wilayah paroki dengan mempromosikan inisiatif praktik baik dan berpartisipasi. Yang sudah dilakukan di Kota Mataram sudah baik. 7. Peran pedagogis, Caritas mendorong umat untuk aktif menghayati kasih terhadap sesama, sehingga sebagai komunitas umat yang beriman kepada Kristus dapat menghadapi tantangan apapun secara bersama, termasuk menghadapi dampak-dampak bencana yang merugikan. 8. Inklusif, prinsip pelibatan semua pihak dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar paroki sebagai bagian dari jaringan sosial paroki yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan. Nah, sekarang tahap ketangguhan paroki. Yang pertama, paroki rentan. Paroki dengan kerentanan tinggi namun memiliki keterbatasan dalam mengatasi tantangan. Kayak tanya di sini tadi, paroki-parokinya semua adalah paroki-paroki yang jauh dari bencana alam. Paroki Metro, kami sudah pernah asesmen 2 kali. Pada beberapa tahun yang lalu itu ada bencana banjir. Paroki Metro, apakah itu benar? Paroki siaga, paroki yang memiliki kemampuan keterbatasan sumber daya dalam memberikan layanan sosial kemanusiaan. Paroki tangguh adalah paroki yang dengan kemampuan dan keterbatasan sumber daya dalam mengelola layanan sosial kemanusiaan yang adaptif, kolaboratif dan terukur. Jadi nanti kita di semua paroki ada paroki tangguh bencana. Nah, paroki rentan, contohnya begini. Paroki rentan, paroki dengan ancaman bencana alam dan masalah sosial yang tinggi di wilayahnya. Di regio ini tidak ada yang sama-sama. Layanan sosial kemanusiaan di paroki. Kemudian terbatasnya ruang lingkup pelayanan sosial kemanusiaan di paroki. Partisipasi dan keterlibatan umat yang minim dalam sosial kemanusiaan. Terbatasnya infrastruktur sumber daya layanan sosial kemanusiaan. Kurangnya rencana aksi pelayanan sosial kemanusiaan. Akses terbatas ke layanan dasar dan fasilitas. Kemudian dinyatakan paroki siaga, paroki mengenal ancaman bencana alam dan masalah sosial di wilayahnya. Seperti di Fajar Mataram ada puting. Jadi kesadaran dalam layanan sosial kemanusiaan di paroki memiliki uraian ruang lingkup pelayanan sosial kemanusiaan paroki, umat berpartisipasi dan keterlibatan dalam sosial kemanusiaan, infrastruktur dan sumber daya layanan sosial kemanusiaan memadai, adanya program reguler pelayanan sosial kemanusiaan, adanya program reguler penyadaran dan peningkatan kapasitas umat dalam pelayanan sosial kemanusiaan, umat memiliki akses pelayanan dasar dan fasilitas yang disediakan paroki, tersedianya mekanisme informasi komunikasi yang bisa diakses oleh umat. Paroki tangguh memiliki praktek baik dalam pelayanan sosial kemanusiaan di paroki, memiliki kebijakan dari SOP pelayanan sosial kemanusiaan di paroki,
adanya program langkah panjang reksa pastoral, pelayanan sosial kemanusiaan, dan integrasi dengan program pemerintah, program adaptif, berketahanan, dan berkelanjutan dalam menjawab masalah sosial ekonomi masyarakat, memiliki dokumentasi praktik baik, pembelajaran pelaksanaan program sosial kemanusiaan. Masyarakat memiliki akses pelayanan dasar dan fasilitas yang diadakan paroki. Tersedianya mekanisme informasi komunikasi yang bisa diakses umat dan masyarakat. Koordinasi dan kolaborasi yang aktif dengan pihak. Loh, kami kan nggak ada berencana itu di sini. Paroki kami, tetapi kan kita harus duduk. Kita tidak meminta, kita tidak mengharapkan, tetapi kalau sudah datang, kita sudah punya kesiagaan sampai ke sana. Kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Kita pergi ke arah mana. Seperti dari Sidowi mengatakan karena di sana adalah wilayah yang rentan dengan bencana. Ya, ada gunung, ada laut, ada banjir, ada sungai besar. Mereka bertanya dengan begitu dengan baik, apa yang kami lakukan? Nah, seperti aja lari, ya oke. Itu setelah terjadi bencana. Kemudian yang